Kalau misalnya nanti tiba-tiba dipasangkan lagi dengan Anies gitu ya. Kalau Bung yang di depan pasangannya namanya Sadis. Sandi Anies. Tapi kalau yang di depannya Anies jadi Nissan. Anies Sandi. Jadi pilih Sadis atau pilih Nissan? Mobil kali ya, Nissan. Ya itu kan mobil Nissan, tapi ini kan bisa juga kuburan. Pas lagi krisis saya kembali tinggal di rumah orang tua lagi. Sama nasib kita, pas lagi krisis di PHK juga. Iya. Saya lihat ini menarik ya, di 2024 itu demografi kita akan sangat berubah ya, karena populasi milenial ini akan menembus angka 50%, jadi yang di bawah usia 35 tahun. Jadi menurut saya ini akan ada perubahan dari elektoral. Ini yang saya belum dapat data-data terakhir karena memang saya nggak lagi menjalankan politik praktis, jadi nggak punya data-data terakhir. Tapi saya membayangkan nanti profil pemilih-pemilih kita ini akan berubah secara drastis dibandingin tahun 2019. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya isu-isu yang selama ini mendominasi setiap pilgub, atau pil wali kota, pilpres akan berubah total. Di mana narasi-narasi ini juga akan dibawa oleh elektoral yang baru ini untuk dipecahkan kepada dititipkan kepada para calon kandidat itu untuk menarasikan bagaimana membawa Indonesia di 2024. Jadi menurut saya dua aspek itu dan saya meyakini bahwa kita ada dua permasalahan utama, yaitu satu masalah kemandirian bangsa kita. Dari segi kita lihat pilah-pilah dari segi ekonomi, politik, pendidikan, juga dari kesehatan. Ini kesehatan amburadul banget kemarin kita lihat, tapi ini untuk diskusi terpisah lah, nanti saya sama Chief Refli nanti cari waktu lagi untuk bicara ini. Tapi sebagian dari pemikiran-pemikiran tersebut lah yang harus dipecahkan nanti di 2024. Mengenai individu-individunya, you never know. Saya seminggu sebelum diminta sama Pak Prabowo mendampingi itu, saya lagi di Moskow. Terus saya lagi jalanin tugas Pemprov DKI waktu itu. Kita punya sister city Jakarta sama Moskow. Saya lagi di sana, lagi ngobrol-ngobrol, minding my own business. Tiba-tiba ada telepon, Pak Prabowo minta balik. Begitu balik langsung diminta ke Kartanegara. Dalam perjalanan pulang dari Moskow, Pak Amin telepon, Pak Amin Rais, beberapa ini intinya cepat pulang. Padahal saya mestinya 1 minggu di sana gitu. Dan saat itu waktu bergerak cepat sekali dan cair sekali politik kita ini. Dan belajar dari sana. Sama juga waktu Pilgub DKI, saya tuh dicalonkan sebagai gubernur gitu. Anies Baswedan waktu itu nggak ada. Waktu kita ketemu di Kompas TV, Bung pada waktu itu kan masih calon gubernur. Gitu. Masih, sampai detik terakhir, sampai hari Kamis, kan Jumat itu adalah pendaftaran. Sampai hari Kamis itu saya masih calon gubernur. Tapi akhirnya politik itu cair, saya ngambil keputusannya, saya meyakinin Pak Prabowo bahwa untuk kita bisa menawarkan satu perubahan di Jakarta, kita butuh tokoh nasional yang ikut meramaikan. Akhirnya saya yang melobi partai-partai lain termasuk PKS, akhirnya bisa diterima Anies. Jadi belajar dari dua pengalaman itu menurut saya sangat sulit ditebak. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah basis pemilih elektoral dari segi demografi, sosial ekonomi statusnya mereka bagaimana, terus juga dari segi pendidikan.
dan juga isu-isu utama yang menurut saya akan kembali lagi, isu utama itu adalah ekonomi mendominasi, lapangan kerja, harga-harga bahan pokok, dan isu kesehatan. Sekarang kan tiba-tiba COVID-19 ini membangunkan kita dari tidurnya nggak. Selama ini kita nggak berinvestasi di sistem kesehatan kita, fasilitas kesehatan maupun juga tenaga kesehatan kita. Bung, kalau misalnya nanti tiba-tiba dipasangkan lagi dengan Anies gitu ya. Kalau Bung yang di depan pasangannya namanya Sadis. Sandi Anies. Tapi kalau yang di depannya Anies jadi Nissan. Anies Sandi. Jadi pilih Sadis sampai pilih Nissan. Mobil kali ya, Nissan. Ya, itu kan mobil Nissan, tapi ini kan bisa juga kuburan. Kan tergantung kita mau bikin 2 atau 1 S-nya kan. Kalau bikin 1 kan Nissan jadinya. Batu Nissan. Iya gitu. Karena begini, kita kan namanya politik masalah kemungkinan-kemungkinan ya. Bisa jadi tiba-tiba Prabowo maju lagi 2024 dan pasangannya Puan Maharani. Karena dia kan sudah part of government sekarang, part of the state. Tapi kemudian kelompok non-state ini pengen figur yang lain. Tiba-tiba figurnya muncul. Wah ini kalau pasangan Sadis atau Nissan tadi. Anda bayangkan nggak Bung? Tiba-tiba Anda harus berhadapan dengan Prabowo head to head. Mohon maaf Pak Prabowo ya kalau mendengarkan ini ya kan nggak apa-apa kan. Demokrasi kita masih. Ya saya belajar ya dalam berbisnis kemarin, politik, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang sama sekali kita nggak bisa kontrol. Jadi hal-hal yang nggak bisa kontrol ini kita percuma juga mikirin, percuma juga ngebayangin karena akhirnya bikin kita stres sendiri, kita bikin excited sendiri, nggak jelas. Saya hal-hal yang bisa saya kontrol aja lah. Saya bisa membantu proses ini dan membantu untuk membangun negara ini ya sudah bagus sekali kontribusi. Saya ini kan dapat banyak banget dari Indonesia. Saya ingin sharing juga di sini bahwa saya tuh di PHK dulu, jadi nggak pernah ngebayangin posisi seperti sekarang. Di PHK di mana, Saya dulu kan berprofesi sebagai pegawai kantoran biasa. Saya fokus waktu itu di karir saya di dunia investasi. Terus pada saat krisis 97-98 kan saya di PHK. Saya pas lagi krisis ya? Pas lagi krisis, saya kembali tinggal di rumah orang tua lagi. Sama nasib kita, pas lagi krisis di PHK juga. Iya.